teman-teman, hari ini Naya akan membahas sebuah buku berjudul Dunia Sophie. Naya udah pernah membaca waktu umur Naya 6 tahun. Nah, habis itu Naya baca, habis itu tiga hari yang lalu Naya kepikiran lagi untuk membaca ini karena agak lupa ingat ceritanya gitu. Habis itu Naya mulai membaca dan sekarang baru sampai halaman 556. Justin Gardner itu adalah penulis asal Norwegia. Buku-buku yang tahu itu adalah The Magic Library, Dunia Sophie ini, Dunia Celia, Putri Sirkus, The Orange Girl, Solitaire. Selain Dunia Sophie, Naya juga udah membaca Solitaire. Nah, setelah Naya baca-baca itu, Naya jadi tahu kalau mungkin ya Justin Gardner itu suka surat menyurat, karena di setiap bukunya itu pasti ada tentang surat-surat, apalagi yang tentang yang The Magic Library itu di bagian awalnya itu surat semua, tentang surat-suratan antara dua sepupu. Lalu kenapa Naya suka sama buku ini? Karena buku ini tuh pertama tokohnya itu anak-anak, lalu kedua kita bisa belajar filsafat. Kita kan awalnya menganggap kalau filsafat itu rumit, terus cuma orang-orang dewasa yang tahu gitu kan untuk anak-anak. Nah, tapi kalau baca ini pasti kayak nggak merasa kalau ini bukan filsafat kalau nggak ditulis kayak gini, coba novel filsafat. Jadi itu ini bercerita tentang pelajaran filsafat tentang Sophie yang awalnya menemukan sebuah surat di kotak suratnya. Nah, terus dia juga bercerita tentang kalau orang dewasa itu sebenarnya nggak terlalu tertarik sama dunia gitu, tapi kan kalau misalnya lihat anak-anak bayi itu kan terusnya lihat anjing, terus anjing gitu. Nah, terus nanti itu mereka jadi itu udah tertarik sama dunianya gitu. Jadi dia nggak menganggap dunia itu kayak ya udah gitu-gitu doang kayak orang dewasa. Sebenarnya dari orang yang mengirimi surat kepada Sophie yang awalnya Sophie nggak tahu siapa itu, berkata kalau misalnya udah anak-anak itu udah serba ingin tahu, terus bisa bertanya gitu dan memecahkan masalahnya sendiri, itu artinya dia sudah berfilsafat gitu karena sudah bertanya. Dan di sini itu juga ada misteri-misterinya, kayak siapa yang mengirimnya surat, terus siapa Hilde. Sebenarnya teman-teman yang masih kelas 3, 4, 5, 6 itu bisa membaca buku ini karena kalimatnya tidak terlalu berat. Misalnya pas si guru filsafatnya, si pengirim surat itu mengirim surat ke Sophie itu karena dia tahu Sophie itu umurnya 14 tahun, makanya dia menulis kalimat-kalimat sederhana. Terus misalkan anak-anak membaca buku ini biar anak-anak bisa lebih banyak bertanya. Misalnya kayak lagu Pelangi-Pelangi, kayak Pelangi-Pelangi ciptaan Tuhan itu anak-anak harus bertanya gimana pelangi itu ada gitu, dari proses apa gitu, biar orang tuanya nggak cuma lihat handphone terus, juga bisa menjawab pertanyaan dengan anak-anak, terus juga bisa berdiskusi gitu. Dengan begitu anak-anak bisa tahu proses alam. Nah, jadi itu yang namanya filsafat. Itu dulu ya teman-teman, kita akhiri pertemuan kita. Dadah.